Hai sobatku semua, welcome back to my channel. Kabar yang berembus dari padek MotoGP benar-benar mengguncang dunia balap motor. Bukan hanya tentang motor tercepat atau overtake paling gila, tapi tentang drama, loyalitas, dan pilihan yang bisa mengubah arah sejarah. Francesco Pecco Bagnaia, ikon baru Ducati, pilar utama yang membawa kejayaan pabrikan asal Bologna, kini dikabarkan siap meninggalkan Ducati. Dan bukan sekadar pindah ke tim manapun, Pecco disebut-sebut akan merapat ke Monster Energy Yamaha untuk berduet dengan Fabio Quartararo. Dua juara dunia, dua gaya balap berbeda, satu tim, satu misi, mengembalikan Yamaha ke puncak tertinggi MotoGP. Tapi, pertanyaannya, kenapa Pecco bersedia meninggalkan rumah yang ia bangun sendiri? Dan kenapa Yamaha begitu yakin bahwa Pecco adalah kepingan terakhir dari puzzle kebangkitan mereka? Segalanya berawal dari retak di Ducati. Musim 2025 berjalan dengan penuh ketegangan bagi Bagnaia. Performanya tak sebrilian musim-musim sebelumnya. Tapi bukan karena dia menurun, melainkan karena motor Desmosedici yang ia kembangkan selama bertahun-tahun, kini berubah karakter. Tak lagi cocok dengan gaya balapnya. Di saat seperti itu, dukungan dari tim seharusnya menjadi penopang. Tapi kenyataan berkata lain. Davide Tardozzi, manajer tim Ducati, menyindir Pecco sebagai pembalap yang terlalu manja. Komentar yang memicu api ketegangan internal. Bagi banyak orang, itu bukan sekadar kritik, tapi pertanda bahwa dukungan tim mulai memudar. Padahal, jika kita tarik mundur, Pecco adalah arsitek kebangkitan Ducati. Dari feedbacknya, lahir revisi sasis, aerodinamika, hingga penyempurnaan karakter mesin. Tapi kini, ia justru merasa diabaikan. Pecco terkorban. Yamaha menyodorkan tangan penyelamat. Di saat hubungan Pecco dan Ducati retak, di sisi lain Yamaha justru mulai bangkit. Setelah 2 musim terpuruk, Yamaha menunjukkan tanda-tanda kebangkitan yang nyata. Di GP Jerez dan Le Mans, Fabio Quartararo tampil tajam. 2 kali pole position, memecahkan rekor lap, dan podium kedua di Jerez setelah duel sengit dengan Marc Marquez. Ini adalah sinyal, Yamaha siap kembali bersaing. Namun mereka sadar, satu Fabio tak cukup. Mereka butuh tandem sepadan. Dan nama Pecco Bagnaia langsung masuk dalam daftar teratas. Yamaha siapkan kontrak fantastis. Yamaha tak main-main. Mereka dikabarkan menawarkan kontrak berdurasi 2 tahun. Status pembalap utama. Kebebasan penuh dalam pengembangan motor. Dan dukungan penuh dari tim teknis Eropa untuk memperkuat aerodinamika dan elektronik YZR M1. Bahkan, manajer tim Yamaha, Paolo Pavesio, disebut berkata, Pecco adalah pembalap yang kami butuhkan. Ia dan Fabio akan jadi pasangan juara. Kami siap menyambutnya kapanpun. Fabio Quartararo pun tak kalah antusias. Dalam wawancara usai MotoGP Prancis, dia berkata, saya ingin bertandem dengan yang terbaik. Pecco adalah salah satu pembalap paling teknis dan cerdas di lintasan. Akan menyenangkan jika kami bisa berbagi garasi. Project Phoenix 2027. Mimpi besar Yamaha. Apa yang Yamaha lakukan saat ini bukan sekadar perekrutan. Ini adalah bagian dari Project Phoenix 2027, sebuah proyek besar untuk membentuk tim impian, membawa Yamaha kembali ke masa kejayaan. Mereka ingin tim yang cepat di tikungan, stabil di lintasan lurus, dan mampu bersaing di trek cepat seperti Mugello dan Qatar. Untuk itu, Yamaha butuh figur sentral. Seseorang yang tahu bagaimana membangun motor juara dunia. Dan satu nama yang cocok, Francesco Bagnaia. Ducati di persimpangan. Sementara itu, Ducati justru terjebak dalam dilema besar. Mereka kini mengandalkan Marc Marquez dan Alex Marquez, 2 pembalap cepat, tapi belum terbukti mampu memberi masukan teknis jangka panjang. Tanpa Pecco, Ducati bisa kehilangan arah pengembangan, bahkan kepercayaan diri internal.
Mantan pembalap Loris Capirossi dengan tegas mengatakan, kalau mereka kehilangan Pecco, mereka kehilangan lebih dari sekadar pembalap. Duet dua juara, awal era baru MotoGP? Jika transfer ini benar terjadi, maka musim 2027 akan menjadi musim paling dramatis dan penuh kompetisi dalam sejarah MotoGP. Duet Pecco Quartararo bukan sekadar menarik secara teknis, tapi juga emosional. Dua juara dunia, dua ego besar, dua pendekar lintasan dalam satu garasi. Bayangkan pertarungan internal di Yamaha, bayangkan bagaimana mereka saling dorong untuk jadi lebih cepat. Dan bayangkan, jika keduanya benar-benar klik, Yamaha bisa mendominasi bukan hanya satu musim, tapi era baru MotoGP. Lalu, apa yang akan terjadi? Apakah Pecco benar-benar akan meninggalkan Ducati demi Yamaha? Apakah ini awal kebangkitan Monster Energy Yamaha dan awal kejatuhan Ducati? Ataukah semua ini hanya drama padok belaka? Satu hal yang pasti, MotoGP bukan sekadar tentang kecepatan. Ini adalah tentang keputusan, ambisi, dan harga diri. Dan kini, kita sedang menyaksikan babak baru ditulis. Babak yang mungkin menjadi titik balik. Bukan hanya untuk satu pembalap, tapi untuk seluruh sejarah MotoGP. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya dari dunia MotoGP.